Tapi itu ada identiknya, misalnya gini. Kadang-kadang kan orang dengan suara yang kayak misalnya karakter kayak saya, untuk nyanyi kan mungkin agak jelek ya. Mungkin ya, tapi tone suara orang kan beda-beda. Tapi apakah bisa misalnya seorang vokalis terus jadi VOT atau gitu, itu bisa nggak sih? Bisa aja. Karena dia sudah melatih pola suara apa gimana? Ya karena memang dia sudah terbiasa dengan olah vokal sebetulnya. Oke. Jadi tetap dapet karakter suaranya. Aku yakin sih itu. Oh gitu. Seorang penyanyi pasti bisa. Pasti bisa ya. Pasti bisa ya. Karena dia sudah punya sejarah dengan suaranya dia ya. Kemudian untuk model misalnya mendapatkan naskah panjang, itu biasanya seorang penyanyi lebih bisa mengeksekusi naskah tersebut dengan bagus. Karena apa? Dia terlatih dengan olah nafasnya. Biasanya seperti itu. Itu sih. Oh, tapi ada nggak Mbak contoh kasus seorang penyanyi terus jadi VO itu banyak nggak? Belum ada ya? Aduh, mungkin karena orang Jawa bilang dolanku kurang ngato, jadi mungkin sebenarnya ada, tapi akunya yang nggak tahu. Oh gitu. Oke. Tapi kalau pemain drama kayak misalnya kita tahu kan banyak banget aktor-aktor yang ngisi suara. Salah satunya The Rock. Yes. Nah, The Rock itu kan beberapa waktu kan sering mengisi suara juga tuh dia tuh. Malah jenengan yang tahu. Iya kan, saya kan kemarin nemenin anak saya kebetulan lah nonton film lah, terus saya denger kok suaranya kayak suaranya The Rock nih gitu loh. Nah jadi saya itu langsung aktor kok ngisi suara juga, kok ini juga, kok keren gitu loh. Tapi nggak banyak loh aktor yang bisa jadi VO. Iya nggak sih? Kalau di Indonesia iya nggak? Kalau di Indonesia itu malah kebanyakan seorang dubber aja, tapi dia bukan seorang aktor film misalnya. Beda dengan yang di luar negeri kayak Eddie Murphy. Ya, Eddie Murphy betul. Itu kan dia seorang aktor film, tapi dia untuk masuk ke pengisi suara sebagai seorang dubber, kerennya minta ampun. Iya, itu keren loh itu. Eddie Murphy itu beberapa kali kayak ngisi yang apa? Dr. Dolittle. Yang ngisi suara beberapa hewan-hewan. Loh, kok aku bisa mendengarkan suaraku sendiri? Padahal itu suaramu, Cok. Itu suara hatinya sebenarnya. Itu kalau Indonesia itu pemain film tapi sebagai seorang dubber juga. Sopo ya? Ya, setauku ya cuman Gilang Dirga. Itu jelas ya. Internet ya dia ya. Ada sih cewek juga. Oh, Rina Nose. Iya tapi nggak terlalu ini ya dia ya. Nggak terlalu dia banyak. impression tapi nggak pernah masuk ke ini sih, ke film dubbingan gitu nggak pernah. Tapi dia hanya impression kalau secara diposting di Instagram kayak gitu sih. Oh, tapi kayaknya ada ya Mbak ya, tapi nggak begitu kelihatan kayaknya ya. Soalnya kan memang terbatas sih kalau di Indonesia tuh, nek udah bisa satu ya wis gitu loh. Tapi nggak dengan di luar negeri. Setauku di luar negeri itu banyak juga aktor-aktor yang akhirnya belajar VO juga, dia mengolah suaranya juga jadi lebih baik. Nah, terus pertanyaanku misalnya, kan VO itu juga bisa melatih kepedian untuk public speaking, bener nggak sih? Betul. Nah, contohnya gimana? Apa tadi pertanyaannya? VO itu kan bisa melatih untuk public speaking. Apakah itu, kalau tadi kan dikatakan betul. Lah, kenapa kok bisa dikatakan VO itu melatih public speaking juga? Ya kan gini, misalnya nih, kalau contohnya di masyarakat kita itu, misalnya seorang pembawa ini yang bukan VO tetapi dia seorang public figure saja lah. Iya. Kayak Pak RT. Pak RT itu kan sering pidato nggak di masyarakat? Iya, pas lagi ada rapat RT sih. Sekarang gimana caranya supaya warga mendengarkan pidato Pak RT itu supaya benar-benar terdengar, wah ini memang cocok nih jadi RT. Sebagai seorang public figure, sebagai seorang pengayom masyarakat. Misalnya pidatonya
lembek, suaranya nggak apa ya? Nggak gentle, nggak itu ini. kan, lah kayak Pak RT ki ngomong apa tuh pasti dirasani kayak gitu toh. Nah gitu. Misalnya juga di masyarakat sebagai apa itu yang kalau di masjid apa namanya? Ini penceramah. Nah ya itu juga gimana caranya supaya para apa? Para jamaah. Itu mendengarkan ceramahnya beliau. Iya. Supaya nggak terkantuk-kantuk. Kayak kayak di gereja juga ada pendeta yang dia bisa menggebu-gebu kalau ini ya ini. Oke. Aku juga nggak bayangin, Mbak. Misalnya gini, kayak orang di masjid itu kan ada yang muadzin ya. Muadzin itu kan yang memanggil yang mengumandangkan azan. Nah, kalau muadzinnya nggak tegas, misalnya lembek, Allahu Akbar. Kira-kira yang mau datang ke masjid kan juga nggak piye to ki ngundang wong nang masjid tapi kok suarane kaya ngene. Kan memang harus ada ketegasan, kan. Apalagi kalau misalnya seorang ustadz atau seorang penceramah atau seorang pendeta mau ngasih petuah-petuah tentang ini ayat ini tapi nggak ada tone-nya, kan sama aja kayak ya lu baca deh, kan gitu ya. Yes. Kebanyakan seperti itu. Dan apakah itu juga bisa dilatih di kuliah tanpa harus ikut kayak gitu tuh, bisa nggak sih? Ya kalau bisa memang dilatih sih. Dilatih ya? Iya. Tapi kadang-kadang anak-anak pada nggak pede loh. Nah itu ngelatih PD-nya itu gimana toh sebenarnya itu? Sebelum kita bahas lebih jauh tentang VO, ngelatih PD orang itu gimana sih? Sebetulnya itu bisa dimulai dari keluarga. Dari keluarga ya otomatis. Kenapa tuh kok dari keluarga, kenapa? Ya kan itu akar yang paling utama. Tingkat kepedean muncul itu kalau dia di dalam keluarga itu di semacam apa ya? Ditumbuhkan? Ya itu ditumbuhkan di uang ke. Apa sih namanya? Iya maksudnya dihargai. Iya betul. Kan pertumbuhan mental, pertumbuhan rasa percaya diri seorang anak itu kan memang dimulai dari keluarga. Iya betul. Supaya nanti pada saat dia keluar pun dia sudah terbentuk. Siap. Iya. Kemudian nanti yang kedua kan di sekolah. Iya. Di sekolah itu kan otomatis dia bergaul dengan temannya, dia bergaul dengan komunitas di situ, di sekolah itu, dengan adik kelas, dengan kakak kelas. Gimana caranya supaya ada pertumbuhan kepercayaan dirian itu untuk anak tersebut. Nah itu yang di sekolah itu kan peranan guru juga sangat penting. Iya, tapi tidak menutup kemungkinan orang tua juga peranannya sangat-sangat dibutuhkan. Iya, sangat dibutuhkan. Gitu. Lah ini nih pertanyaan selanjutnya. Ini menyangkut sama usia. Di sini kok nggak ada usianya? Emang lowongan ini nih tidak ada batasan usia? Tidak. Lah, tidak kok iso? ada Pak RT. Mau yang dari TK pun boleh, SD, SMP, bahkan orang tua, siapapun boleh. Jadi gini Pak RT. Mengapa di sini tidak ada batasan usia? Karena kan untuk voice overs itu sendiri itu secara global yang dibutuhkan itu kan ada suara anak, suara dewasa, suara entah itu kakek nenek, segala jenis suara. Iya. Gitu. Jadi misalnya kalau yang di bagian anak nih, di bagian anak itu misalnya kita ajarin tuh si anak voice over untuk membentuknya itu misalnya tidak hanya sebagai pengisi suara aja. Di situ kita awali, kita tanamkan bahwa misalnya kayak di sekolah-sekolah ada acara internal. Iya. Biasanya kan MC-nya tuh dari luar. Entah itu MC-nya gurunya sendiri ataupun siapa, tanpa melibatkan si anak. Nah, harapannya kalau misalnya nih si anak itu sendiri bisa kita latih untuk menjadi misalnya MC, untuk membacakan dongeng, kemudian untuk apapun di situ yang kiranya nanti dia sebagai anak-anak itu dia bisa menemukan kepercayaan dirinya, yaitu tadi kayak misalnya
dalam acara internal nggak perlu kita mengundang MC lain dari orang lain gitu. Dari luar sekolah lah. Iya, kita pakai aja si anak itu untuk jadi MC. Nah, di situ kan mulai tumbuh. Oh gitu. Oke, berarti ini ada satu way out nih Mbak Lia. Ini kan banyak sekali anak-anak Karang Taruna nih. Nah apalagi itu bisa diarahkan nih untuk ke sana, untuk mereka latihan speak. Nah ini kebanyakan ini Mbak Lia nih. Saya mau sedikit curhat sama jenengan. Monggo Pak RT. Kadang-kadang itu tuh karena misalnya nih kayak Pak RW saya tuh kan udah biasa ngomong pakai pranoto coro itu kan, pakai ngomong Jawa dan lain sebagainya. Kadang-kadang itu kan orang sudah wes Pak RW wae. Kadang-kadang kan harusnya kan ada apa ya namanya ya, harusnya ada yang meneruskan lah ya. Harusnya ada yang meneruskan, ada yang gini. Tapi terkadang itu nggak berani karena nanti kadang-kadang takut dikritik katanya. Anak-anak model-model sekarang tuh kan kayak gitu. Pada banyak yang takut dikritik, pada yang ini. Nah itu solusinya harus gimana Mbak? Sebaiknya sih kalau bisa nih, karena tempat Pak RT ini kan banyak nih Karang Taruna beranggotakan mungkin lebih dari, ya banyak. Kalau Karang Taruna kan ya ada 35 kakak. Berarti taruhlah satu kakak itu ada 2 anak deh. Nah berarti kan ada 70 udah. Nah gimana itu? Loh itu bisa juga dibentuk apa ya, semacam pelatihan tuh. Pelatihan untuk apa ya? Yaitu tadi public speaking mungkin gitu. Sehingga nanti kalau mereka pada saat sudah merasakan kepercayaan dirinya timbul, setelah ada pelatihan-pelatihan kayak gitu, otomatis kan kalau PD-nya sudah timbul, nanti misalnya mau menggantikan apa ya? Ya mau menggantikan Pak RT dulu ya. Itu kan udah ada rasa percaya diri, sehingga kekhawatiran untuk kayak engko di apa tadi disalahke, terus di isane opo canom itu kan bisa membackup itu semua. Oh gitu. Tapi kalau menurutnya Mbak Lia, misalnya nih aku ngelatih terus habis itu tak pasrahkan. Kalau aku kan tipikalnya kan memang ya ayo silakan, yang pada mau speak up silakan, yang pada mau bersuara silakan. Tapi kan ada orang-orang yang mending kae wae, kae ki urung profesional. Jadi kayak nggak dikasih panggung. Nah, kan di sini kebanyakan kayak gitu. Kalau saya di RT saya tak kasih panggungnya Mbak Lia. Jadi biar anak-anak itu ya bisa nggak bisa, siap nggak siap ya mereka harus menjadi suksesor kami berikutnya. Jangan malah percaya sama kami. Kalau model-model orang yang nggak mau ngasih ruang itu, menurutnya Mbak Lia harus gimanain sih? Ya harus dikasih kesadaran dong untuk supaya bisa ngasih ruang kepada yang lebih muda, kepada generasi gitu. Lah terus obatnya opo? Kudune akeh sing kaya Pak RT ngene iki. Lah masalahnya kan saya ingat satu Mbak Lia. Satu pepatah. Pepatah itu enggak patah-patah banget sih, tapi ya ada pepatah lah. Katanya setiap orang itu ada masanya, setiap masa itu ada orangnya. Yes. Ya, betul ya. Bener. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Lah saya kan mungkin sekarang adalah masanya saya sebagai seorang Pak RT, dan di masa sekarang ada saya sebagai RT-nya. Nah, tapi kan ada nanti satu waktu lagi mungkin satu periode ke depan kan saya harus berganti. Nggak mungkin dong saya terus, kan harus berganti. Nah itu menyadarkan orang yang kayak gitu-gitu gimana, dengan apakah harus dites harus dites ngomong dulu apa gimana? Kalau dites ngomong dulu kayaknya ya nggak perlu juga sih Pak RT. Nggak perlu ya. Tapi secara nggak langsung dengan adanya ya itu tadi kayak Pak RT itu kan pendekatan ke masyarakat lebih ya. Aku menilainya kayak gitu sih. Nanti secara otomatis pasti warga itu akan dengan sendirinya mulai sadar, bahwa apa ya, semacam jadi suaranya jadi didengarkan ya. Iya dong. Tapi tone suara juga mempengaruhi. Maksudnya gini, kayak misalnya aku mau datang ke rumahnya Mbak Lia nih, nanti suatu waktu ya kita silaturahmi gitu. Datang ke rumah, kan Mbak Lia udah datang ke rumahku, udah menawarkan ini. Nggak mungkin dong aku nggak datang ke rumah Mbak Lia kan gitu. Misalnya aku datang dengan tone orang biasa,
otomatis nanti kan orang nggak akan mendengarkan ya. Maksudnya kalau dengan datang nggak ada yang hal yang suara yang, Mbak mohon maaf saya mau bertanya. Nah ini kan suaranya enak tuh. Mbak mohon maaf saya mau bertanya. Nah itu kan, tapi dengan dibedakan dengan Mbak saya mau bertanya, kan kayaknya nggak enak. Cara menjawabnya kan juga nggak ini ya. Apakah Oke apa? Nah itu gimana Mbak? Kalau misalnya kan ya kita kan melatih ya, semua kan melatih kan di masyarakat juga bisa dengan seperti itu. Itu gimana kalau menurut Mbak Lia? Apakah memang harus dilatih seperti itunya apa gimana? Atau toto kromo untuk bertanya itu apakah juga harus dilatih juga sebelum hal-hal yang lebih lanjut atau gimana? Ya apapun itu yang nantinya menuju ke hal yang positif. Dan kalau pertama kita melihat itu belum benar, ya tetap yang namanya dilatih itu perlu. Ya memang sih, kayak misalnya mendengarkan suara yang itu tadi. Yang apa? Mbak saya mau bertanya. Mbak saya mau bertanya. Kan beda ya. Enak banget yang terakhir. Mbak saya mau bertanya. Bukan dijawab dengan mau tanya apa. Bukan. Nah aku nanti mesti jawabnya piye? Mau tanya apa? Oh. Kemudian nanti ya kita deketi otomatis. Yuk belajar ke yang lebih baik yuk. Ngono ya caranya. Masa gelem. Oh iya mau dijak api-apian. Kudune gelem ya. Iya. Nah, ini berarti saya jadi ada sedikit ide. Berarti harusnya seorang yang kan sekarang sudah ada telemarketing tuh. Harusnya telemarketing diajarin kayak gini juga, Mbak. Kan biasanya kan dia menawarkan barang ya, menawarkan produk ya. Nggak mungkin dong menawarkan, Bapak kita akan menawarkan produk ini ya, wes ditutup di ya. Tapi banyak loh kayak gitu. Bener sih. Ya. Pengaruh suara itu memang. Oh iya, memang sangat. Ya memang kan kalau misalnya kita nggak punya intermezzo dulu di depan, nggak punya ini, menawarkan apa mesti lolos. Yes. Kan? Tapi kan kita harus menawarkan suara kita harus enak didengar. Betul. Dan menggiring orang supaya mau menggunakan produk kita, itu kan harusnya lebih enak gitu ya. Iya. Oh gitu, Mbak aku minta satu aja contoh. Jenengan pernah ngisi iklan atau apa gitu, bisa nggak disampelkan? Boleh. Aku pengen denger loh. Yap. Contoh aja. Nanti bisa sebelum aku ngasih contoh bisa cek secara langsung nanti di IG aku. Di IG-nya apa itu? Suanten Sinten. Suanten Sinten itu suara siapa? Suanten Sinten, suara siapa? Itu ada iklan Lego ya. Lego Indonesia itu. Oh, Lego Indonesia. Itu suara aku. Gimana? Ini kan suara aku seperti ini nih. Kemudian diminta sama klien itu suaranya lebih lebih dinamis, menggemaskan gitu. Bukan? Iya. Oke. Gitu. Ya, contoh. Misalnya kayak gini, tapi nggak sama persis sih. Nggak apa-apa. Cuma berapa detik ya gitu. Ini skripnya, sebentar aku inget-inget ya. Boleh. Jadi kayak gini. Nikmati liburan kali ini dengan permainan yang menyenangkan. Nah, misalnya gitu. Iya. Jadi suaranya misalnya kalau yang medium tuh kayak gini. Nikmati diskon terbesar untuk permainan ini. Nikmati ya. Okay. Nah, terus diminta untuk suara yang cheer-nih. Nikmati diskon terbesar untuk permainan ini. Nah, misalnya kayak gitu itu. Wow, bisa berubah ya. Kayak gitu sih. Hanya menyuarakan kayak gitu. Bayarnya gede loh. Jangan salah. Nggak perlu di-up tapi ya berapa ya? Iya. Nggak usah. Nggak malah pada langsung pengen. Wah, tapi ini menarik Mbak. Ini tapi lowongan ini kan ada batas waktunya nih kan. Tak lihat kok ada batas waktunya sampai besok sebelum Agustus. Ternyata baru saya baca. Ternyata ini juga untuk 17-an. Ki maksudnya piye, Mbak? Kok untuk 17-an arep dinggo announcer untuk 17-an mau piye iki? Itu bisa banget. Oh, gitu. Atau gini aja penjaringannya itu dengan cara untuk 17-an itu kan kita perlu woro-woro tuh. Di sini kita bisa menggunakan teman-teman sekreatif mungkin. Jadi gini diumumkan aja. Siapa yang pinter bikin flyer?
Oke. Kemudian siapa di sini yang pingin bersuara? Nanti pokoknya beres semua aku ajarin. Oh gitu. Jadi bikin flyer promo bahwa di acara 17-an nanti itu apa saja dituangkan di situ. Kemudian nanti diisi dengan suara. Oke. Jadi semacam iklan gitu. Oke. Nah nanti suara iklan yang terbagus nanti dapat hadiah. Pasti kalau mau acara 17-an ini kan Pak RT nih di RT atau di RW kan ada sumbangan ya. Iya. Nah, nanti bisa dikasih hadiah uang pembinaan berapa ratus ribu gitu. Nah, secara otomatis itu nanti akan terjaring, Pak. Siapa yang berminat, siapa yang ternyata dia punya kekasan suara yang unik nih. Oh ternyata dia mampu nih kalau pingin melanjutkan ke dunia voice over kan gitu. Gitu. Oke, memang kayaknya menarik ini Mbak. Oke, tak ambil satu. Tapi satu lagi pertanyaan, kalau komunitas di Indonesia itu ada apa enggak toh yang banyak komunitasnya tuh banyak orangnya, banyak ininya untuk belajar itu ada enggak toh? Banyak banget. Salah satunya? Dan ada. Salah satunya? Salah satu komunitas yang membawa aku sampai ke tingkat ini, sampai ke jenjang seperti ini. Yeah. Dan aku sangat bangga sekali dengan komunitas yang satu ini, karena dia membawa aku hingga ke posisi seperti ini. Ini memang peran penting bagi aku ya. Adalah komunitas voiceover dubber announcer Indonesia, KVDAI. Yes. Saya cuma ngambil huruf depannya doang sih. KVDAI. Oh, itu komunitas voice over dubber announcer Indonesia. Yes. Itu ada di mana, Mbak? Kalau untuk ada di mananya itu ada di Indonesia. Iya kan tadi I-nya ya Indonesia, kalau J di belakang Jogja dong. Kalau S di belakang Solo dong, gitu kan. Surabaya ya iso sih gitu. Ya ini apa ya, semacam komunitas online offline ya. Kalau untuk kantornya sendiri itu gimana mau dikatakan di Jakarta iya, di dimanapun ada, karena ini gini. Jadi komunitas voiceover dubber Indonesia ini memang menaungi sebuah komunitas besar ya. Kita sudah sekitar 10.000 followers, kemudian untuk member itu sekitar 18.000 orang. Betul. Di Facebook. Kemudian kalau yang resmi masuk ke anggota grup WA itu ada sekitar ID membernya sampai 5.000-an kalau nggak salah. 5.000-an. Iya, sekitar itu. Nah, ini terbagi dari beberapa regional. Oke. Regional 1, kemudian regional 2, regional 3 dan 4. Oh, gitu. Ada region-regionnya. Iya, sesuai dengan domisili. Sesuai dengan domisili. Iya, betul. Domisili itu provinsinya ya? Yes. Oke. Gitu. Oke. Nah, KVDAI sendiri itu menaungi teman-teman semuanya yang ingin atau yang sudah atau yang memang sudah profesional atau bahkan yang belum mengenal, tetapi dia mau belajar di situ. Jadi memang benar-benar dinaungi, siapapun yang mau masuk sangat welcome dan gratis. Yes. Ini yang banyak dicari. Dan gratisnya itu tuh. Karena isiannya itu nanti apa sih benefit yang didapat? Apa itu? Yang jelas kita connecting. Yap. Itu jelas sekali karena di situ berisi mentor-mentor yang memang sudah sangat-sangat keren. Ya, baik itu sebagai pengisi suara untuk televisi, iklan yang memang udah ini di televisi nasional, kemudian para penyiar radio, kemudian para pemain film, kemudian para pemain teater, dubber, semuanya ada di situ. Nah, nanti dapatnya ada classroom. Ya, classroom. Iya, kemudian nanti itu yang dicari tuh sebenarnya tuh classroom itu. Iya, classroom itu nanti juga berjangka. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Itu kemudian setiap minggunya itu kita akan belajar, sharing-sharing tentang dunia suara. Dan di situ para anggota KVDAI itu, baik yang mau belajar ataupun yang sudah prof itu, kita persilahkan secara terbuka menjadi narasumber dan menjadi host. Jadi dikasih peluang ya. Yes, semua tanpa terkecuali. Berarti kayak saya tadi ngasih peluang ke anak-anak itu juga sama halnya seperti di KVDAI berarti ya. Yes.
semisal itu. Oke. Kemudian kalau sudah masuk dalam grup WhatsApp, itu di situ kita juga saling mengenal ya, karena dalam satu regional itu nanti isinya beratus orang ya, 300 sampai 400 orang. Nah di situ kita juga setiap berapa hari sekali kita akan belajar, baik itu voice acting, baik itu membaca iklan, membaca company profile, membaca berita ya. Seperti itu, tanpa terkecuali, boleh siapapun yang mau ikut berkompetensi di situ dipersilahkan. Luar biasa sekali. Dan nantinya juga dikoreksi sama mentor-mentor yang ada dalam grup tersebut. Oh jadi nggak asal ngomong aja ya, berarti memang ada koreksinya ya. Iya. Oke. Bagi teman-teman yang main maju gitu. Berarti besok saya harus ikut itu. Iya dong, Pak RT harus. Apalagi tuh Pak RT punya suara yang kalau impersonate kayak gitu tadi. Lah yang mana ya? Nah. Lah kok malah ditok iki kodamnya malah metu iki. Dan kemudian ada juga yang benefitnya itu misalnya nih ada audisi atau pitching project. Nah di situ juga terbuka. Iya, kalau ada audisi atau mungkin ada pitching project, apa ini butuh female atau male voice gitu. Nah di situ juga monggo yang merasa pingin, paling enggak kadang ini jangan minder untuk ngasih sampel rate yang untuk ngasih sampel voice terutama pada saat pitching, nggak apa-apa. Yang penting kan kita sudah berusaha untuk memasukkan, karena apa? Paling enggak suara kita udah masuk bank voice di pitchingan itu tersebut. Misalnya hari ini nggak keterima, siapa tahu di berikutnya kayak gitu. Jangan salah. Kadang-kadang kan orang kan nggak pede tuh dengan suaranya pertama kali, nggak keterima ya wis itu. Terus mutung. Pokoknya setiap ada project pitching ya ikuti. Kemudian kalau di media sosial itu sebaiknya tetap ikut, misalnya ada voice over challenge. Ikuti aja. Ada toh? Ada. Banyak ya. Di Instagram selalu. Hampir setiap seminggu sekali, hampir setiap hari itu ada. Ada untuk. Itu di IG-nya Cafe DAI atau di luar juga? Di luar juga banyak ya. Selain Cafe DAI. Cafe DAI juga, selain Cafe DAI juga ada gitu. Jadi ini untuk teman-teman semua nih kayaknya bermanfaat ini, Mbak. Iya, bermanfaat banget. Wah, ini Kak, jadi jangan menyalahkan pemerintah terus. Iya kan, katanya kan lowongan pekerjaan nggak ada. Gini. Ya nyatanya ada yang kayak gini gitu loh. Ternyata tuh ada yang lebih banyak lagi ternyata. Kalau dulu kan pernah ada lagunya Hijau Daun tuh. Yang apa ya? Suara dengarkanlah aku. Boleh, silakan. Nah ini makasih banget loh ini Mbak Lia sudah diantarkan ininya lowongannya dan juga sedikit informasi. Wah ini nggak sedikit ini, udah ngabisin 15 gelas. Maaf ya Bu RT. Dijok terus nggak apa-apa. Bu RT itu juga ini kok. Bu RT itu lagi pengen masak aja kok. Kalau lagi nggak pengen masak yo Pak RT-nya yo nyari sendiri. Tapi non sewu ini tadi banyak banyak anak-anak di depan. Ini kan biasa toh, depan saya kan warung. Iya, ramai banget ya Pak RT ya. Iya, itu memang gitu ya Mbak. Ini kan jenengan kan bertamu kan juga ngepasi toh. Ngepasi depannya tuh rame. Jadi ya non sewu ya Mbak ya. Enggak apa-apa Pak RT. Pokoknya ngobrol santai gini, mau pakai ada suara apapun itu oke Pak RT. Iya, asalkan jangan suara yang itu. Suara sumbangan. Ya, matur nuwun loh Mbak Lia sudah memberikan ini. Nanti saya sampaikan ke warga Mbak. Baik Pak RT, saya juga terima kasih. Kalau nantinya teman-teman warga dari Pak RT ya paling nggak ada beberapa yang memang berminat, bisa kita coba ya untuk kita bantu. Oke, ini tak foto dulu langsung tak sebar Mbak. Oke, siap. Terima kasih. Ya, Pak makasih RT. kembali Mbak. Hati-hati di jalan kalau mundur. Semoga nggih, terima kasih. Nggih. Pak RT saya bawa gebleknya ya. Boleh. Mau geblek mau seblak boleh. Kalau seblak saya ambilkan yang belakang yang lebih lancip. Sudah ini aja cukup Pak RT. Oh, siap. Matur nuwun. Nggih, monggo. Terima kasih. Nggih.
selalu berusaha memantaskan diriku.